Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nazia Pradewanti, yang bakal nemenin kamu belajar hari ini. Hari ini kita bakal belajar tentang interaksi sosial dan juga motivasi belajar. Yuk simak videonya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih interaksi itu. Interaksi merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Menurut Santoso merumuskan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya. Selanjutnya, aku bakal sebutkan apa aja sih jenis-jenis dari interaksi. Interaksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu interaksi verbal, interaksi fisik, dan interaksi emosional. Selanjutnya, aku bakal sebutin apa aja ciri-ciri interaksi sosial. Adapun proses interaksi sosial dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya 2 orang pelaku atau lebih. 2. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku. 3. Diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Mempunyai maksud dan juga tujuan yang jelas. Materi yang kedua adalah interaksi antar pengajar dan juga peserta didik. Pertama-tama, kita harus tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan interaksi pelajar dan peserta didik. Interaksi dalam proses pembelajaran merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran hingga terjadinya hubungan yang harmonis atau timbal balik antara guru dengan siswa dan antara siswa antar siswa. Jenis-jenis pola interaksi dalam pembelajaran menurut Sanjaya, dalam pembelajaran interaksi antara guru dengan siswa terdapat model atau pola interaksi di mana model atau interaksi ini terdiri atas 3, yaitu pola interaksi satu arah, pola interaksi dua arah, dan yang terakhir yaitu pola interaksi multi arah. Sekarang kita bakal masuk ke materi motivasi. Pengertian motivasi adalah secara etimologi kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation yang artinya daya batin atau dorongan. Motivasi bisa datang dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan antusias. Secara sederhana, motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu dapat tercapai dengan baik. Lalu, jenis motivasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi ketika adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik dilakukan agar siswa mau belajar. Pendapat lain menyebutkan ada 4 macam motivasi. Di antaranya, motivasi dilihat dari dasar pembentukan. Yang kedua, macam motivasi menurut pembagian Woodward dan Marquis. Yang ketiga, motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang keempat, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berdasarkan macam-macam motivasi belajar dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa macam motivasi dibagi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Namun, kedua motivasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Sekarang kita harus tahu dari mana saja sih sumber motivasi.
Ketika termotivasi, seseorang akan bergerak dan mengambil tindakan. Menurut positif psikologi, motivasi dipengaruhi oleh kepuasan kebutuhan yang dilakukan untuk mempertahankan hidup atau penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan. Melansir Very Well Mind, motivasi tidak hanya mengacu pada faktor-faktor yang mengaktifkan perilaku. Ia juga melibatkan faktor-faktor yang mengarahkan dan mempertahankan tindakan yang diarahkan oleh tujuan ini. Adapun 3 unsur utama dari motivasi. Yang pertama, aktivasi, yang kedua, ketekunan, dan yang ketiga adalah intensitas. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil untuk menumbuhkan motivasi dalam diri kita. Berikut cara mendapatkan motivasi. Yang pertama, sesuaikan tujuan untuk fokus pada hal-hal yang penting. Yang kedua, jika menangani sesuatu yang terlalu besar atau terlalu berlebihan, bagilah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan cobalah mengarahkan pandangan untuk mencapai langkah pertama menuju kemajuan. Yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri pada diri kita sendiri. Yang keempat, ingatkan diri tentang apa yang dicapai di masa lalu dan di mana letak kekuatan kamu. Yang kelima, jika ada hal-hal yang membuat kamu merasa tidak percaya diri, maka cobalah untuk melakukan perbaikan di daerah atau di area tersebut sehingga kamu merasa lebih terampil dan mampu. Terus, apa sih peran dari motivasi? Di dalam kegiatan belajar, peran motivasi sangat diperlukan. Peran dari motivasi belajar tersebut adalah dapat menumbuhkan gairah atau juga semangat dalam menjalani proses kegiatan belajar. Dengan motivasi ini, peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatifnya, dan juga dapat mengarahkan serta memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Unsur yang mempengaruhi motivasi belajar adalah 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga adalah kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan, tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, apa aja sih upaya yang bisa dilakukan guru dalam pembelajaran siswa? Guru adalah seorang pendidik profesional. Adapun yang harus diperhatikan sebagai seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kedisiplinan guru. Yang kedua, ada kepribadian guru. Lalu, upaya-upaya apa aja yang menjadikan motivasi dalam belajar tuh lebih bangkit gitu. Berikut ini dikemukakan oleh beberapa petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Yang ketiga, ujian. Ujian ini bisa berbentuk dengan ketika seorang siswa mendapatkan nilai bagus atau karya-karyanya ia selesaikan dengan baik, guru bisa memberikan pujian-pujian seperti, wah bagus sekali, wah kamu hebat, yang begitu. Selanjutnya, yang keempat yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Jadi pembelajaran tidak harus dilakukan secara terus-terusan monoton begitu yang membuat siswa ini menjadi bosan. Yang kelima, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang keenam, mengetahui hasil belajar. Dan yang ketujuh adalah hukuman. Hukuman ini diberikan oleh guru kepada siswa ketika siswa melanggar aturan atau melakukan kesalahan seperti itu. Tapi hukuman yang dimaksud adalah tidak mengandung kekerasan dan membuat siswa itu tertekan begitu. Proses pembelajaran akan menghasilkan manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa karena dengan guru kreatif menjadikan siswa tergugah dalam pembelajaran yang akan dialami siswa atau siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran. Jadi gimana? Udah ngerti belum tentang interaksi sosial dan juga motivasi belajar?
Selanjutnya, yang keempat yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Jadi pembelajaran tidak harus dilakukan secara terus-terusan monoton begitu yang membuat siswa ini menjadi bosan. Yang kelima, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang keenam, mengetahui hasil belajar. Jadi guru tuh harus mengetahui apa aja sih hasil-hasil dari belajar siswa ini, adakah kemajuan atau tidak ada kemajuan, dan guru tuh harus mencari solusi. Jadi segitu dulu materi dari aku minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Memandang wajahmu, kau selalu membuatku tersipu malu. Oh mengapa ku kau buat membisu saat ku memandangmu. Mengapa diriku tak berdaya dibuatmu kasih. Dan kau dicuri hati, dan dari diriku kau bawa pergi. Jauh dari diriku, lalu simpan saja di dalam hatimu. Dan bawa